Oke pemirsa, ada kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesuai janji saya tadi, ini sudah terhubung bersama kami ada Sekretaris Jenderal dari Partai Amanat Nasional, ada Bang Edi Suparno. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Bang, akhirnya juga ya PAN bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju setelah puasa paling tidak setengah periode ini. Nah, banyak kemudian anggapan Bang bahwa ini masuknya ketum Anda ini hanya sebagai politik akomodasi saja begitu. Nah, respon langsung dari PAN bagaimana? Kita di satu pihak memang telah menyatakan bergabung dengan pemerintah sejak bulan Agustus tahun 2021. Secara resmi kami juga sudah diundang dalam rapat partai-partai koalisi pendukung pemerintah di bulan Agustus 2021. Dan kita memang sudah menyampaikan komitmen kita bahwa PAN akan mengawal pemerintahan Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin sampai dengan 2024. Itu sudah merupakan komitmen dari PAN. Tentu sebagai partai yang mendukung pemerintah untuk diberikan posisi untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari sebagai pembantu Presiden, itu merupakan hal yang sangat wajar di kabinet, ya. Jadi menurut kami, meskipun itu bagian dari sebuah katakan saja sebuah komitmen bagi PAN untuk mendukung pemerintah, dan pemerintah juga kemudian menerima PAN secara sangat baik, ya, kita menempatkan kader terbaik kita, Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan sebagai menteri di dalam kabinet. Nah, Pak Zulkifli Hasan bukan sekedar bagian dari politik akomodasi yang banyak dipersepsikan oleh sejumlah kalangan. Karena Pak Zulkifli Hasan, kalau kita lihat dari latar belakangnya, beliau itu adalah pengusaha. Beliau membangun sebuah usaha dari nol menjadi besar sebelum masuk ke jenjang politik. Beliau sempat menjadi anggota DPR, sudah bahkan sekarang hari ini pun sampai dengan kemarin beliau menjabat Menteri Perdagangan. Beliau masih anggota DPR 4 periode. Beliau pernah menjadi Menteri Kehutanan, jadi sudah tahu seluk-beluk kementerian, sudah tahu seluk-beluk di DPR, menjadi Ketua MPR dan sekarang menjadi Menteri Perdagangan. Saya kira itu merupakan sebuah penempatan yang logis, ya, bagi seseorang dengan latar belakang dan rekam jejak seperti Pak Zulkifli Hasan untuk menjadi menteri di dalam kabinet, apalagi memegang portfolio yang sangat signifikan saat ini. Mas Edi, tadi Mas Umam sempat menyatakan kalau memang nantinya ini kan kursi panas lah ya, dapat disebutkan Menteri Perdagangan begitu, banyak tantangan yang dihadapi oleh Pak Zul nantinya. Kalau memang kinerjanya negatif, ini juga bisa berakibat terhadap suara PAN di 2024. Tapi kalau kinerjanya positif juga pastinya bisa mengerek naik begitu. Tanggapan Anda? Ya, PAN sudah menempatkan putra dan kader terbaiknya di kabinet. Jadi bagi kita tidak ada kata gagal. Bagi kita tidak ada kata untuk kita justru berkinerja buruk. Kita sepenuhnya mendukung kinerja agar Ketua Umum kita, agar Bang Zul, representasi PAN di kabinet itu bisa berhasil. Kemarin pun Pak Zul sudah mengumpulkan seluruh pakar dan ahli untuk memberikan sejumlah masukan yang penting. Ya, dan kita juga sudah petakan beberapa isu-isu penting yang ada di dalam Kementerian Perdagangan, mulai dari masalah bahan pangan, ketersediaan dan keterjangkauannya, masalah arus impor barang yang sangat deras, sampai dengan isu-isu perdagangan luar negeri, bilateral, multilateral, dan peran penting yang dimiliki, yang diemban oleh Kementerian Perdagangan dalam presidensi G20 yang dimiliki Indonesia tahun ini. Oleh karena itu peran penting dan sentral dari Pak Zul sebagai Menteri Perdagangan itu merupakan tidak hanya pertaruhan besar bagi PAN, tetapi menurut saya ini merupakan ajang pembuktian bahwa kader PAN itu mampu untuk menunjukkan bahwa kinerja di Kementerian Perdagangan bukan merupakan politik akomodasi, tetapi merupakan bagian dari pembuktian kinerja dari Partai Amanat Nasional. PR ya, Mas Edi. Kalau misalnya kita lihat masuknya Pak Zul, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ke Kabinet Indonesia Maju ini kayak lengkap sudah begitu ya. Kalau dilihat ada Golkar, ada PAN, kemudian juga ada P3, ada KIB ini di kabinet, Bang.
Ya, alhamdulillah. Ya, kita tidak pernah melihat seperti itu. KIB tentu merupakan koalisi yang memang kita bangun untuk sebuah ajang pertarungan demokrasi besar ke depannya, di mana kita ingin melahirkan sebuah politik gagasan dan ingin membuang jauh-jauh politik identitas, tetapi ke kinerja dan penempatan dari kader-kader terbaik bangsa ini di dalam kabinet membantu Pak Jokowi merupakan sebuah kewajiban dari partai. Arah koalisi KIB ke depan nggak sih, Mas Edi? Bagaimana? Ini menunjukkan arah koalisi KIB ke depan tidak sih, reshuffle kali ini? Saya rasa tidak ada kaitannya langsung ya dengan KIB, tetapi saya kira kalau KIB itu memang punya tujuan untuk membangun politik gagasan 2024 ya, dan kita saat ini seluruh partai yang tergabung dalam partai pendukung pemerintah, kita kan sudah punya komitmen untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin sampai 2024. Jadi saya kira komitmen ini jangan justru dibenturkan satu dengan yang lain ya, tetapi justru ini merupakan bagian dari komitmen kuat kita. Ya, terima kasih banyak Mas Edi. Ini juga harapan besar begitu ya kepada Menteri Perdagangan yang baru dengan banyaknya PR nantinya harus diselesaikan oleh Pak Zul. Terima kasih Mas Edi. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat ini kan masih ada beberapa jabatan wakil menteri yang kosong juga. Apakah nanti akan ada reshuffle lagi atau jabatan-jabatan menteri lagi yang mungkin akan digeser juga, Mas Umam melihatnya? Ya, menjelang 2 tahun pemerintahan tersisa periode kedua ini, maka masih memungkinkan dilakukan reshuffle sekali lagi. Dan kemudian kalau misal ada urgensi untuk mengisi pos-pos tersebut, tentu akan ada reshuffle. Tetapi sekali lagi, apakah kemudian betul-betul Presiden berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pemerintah, ataukah sekali lagi sekedar politik akomodasi, tentu itu akan dengan mudah kita baca. Nah, kalau misal kita lihat kenapa kemudian kecenderungan politik akomodasi, kita melihat periode kedua pemerintahan itu Presiden itu akan mengalami yang namanya decaying period. Jadi proses di mana pengaruh politik Presiden akan terus menurun. Kalau kemudian itu berlanjut, maka biasanya para menteri atau partai-partai politik pendukung yang selama ini memberikan backup kepada Presiden, kalau terjadi faksionalisme, maka dia akan mengatakan say goodbye to Mr. President. Nah, oleh karena itu, politik akomodasi lebih ditonjolkan. Bahkan tadi kalau misal kita cermati satu persatu, memang dari kesesuaian keahlian dari para menteri, wakil menteri misalnya, memang tidak begitu match. Misalnya kemudian Pak Zulkifli Hasan misalnya di posisi Menteri Perdagangan, kemudian Pak Hadi Cahyanto sendiri yang mantan Panglima TNI, kemudian berada di posisi Menteri ATR misalnya, kemudian sejumlah sahabat-sahabat di wakil menteri. Tentu ini kemudian dengan mudah kita membaca, ini bukan konteks konsolidasi kinerja pemerintah, tetapi ini adalah konsolidasi politik pemerintah. Nah, ini nanti akan terjawab dengan kinerja para menteri dan juga wakil menteri yang baru dijabat kemarin ya, Mas. Terima kasih banyak Mas Umam atas informasi ini. Kita lihat apakah perkiraan-perkiraan dari analisa lah dari Mas Umam ini akan terjawab atau tidak.